Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya, saya yakin dan percaya bahwa saudara yang datang di tempat ini memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Memiliki semangat yang pasti di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ya, kita harus memiliki semangat saudara. Apalagi saudara yang ada di tempat ini. Saya melihat kebanyakan orang anak muda. Saya juga masih muda saudara. Kita harus memiliki semangat yang kuat di dalam Yesus. Katakan samping kanan saudara, engkau memiliki semangat. Engkau hidup di dalam Yesus. Ya. Ketika saudara datang di tempat ini, tidak memiliki jawaban. Ketika saudara datang di tempat ini, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki semangat. Ketika saudara intim dengan Tuhan, mendengarkan baik firman Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara keluar dari tempat ini memiliki jawaban. Saudara keluar dari tempat ini memiliki semangat di dalam Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, memiliki semangat di dalam Yesus. Nah, sebelum kita mendalami firman Tuhan, saya ingin membagikan satu video buat saudara. Selamat menyaksikan. Nah saudara, kita telah sama-sama melihat dan menyaksikan satu tayangan video
yang saya bagikan untuk saudara. Nah, di situ kita melihat secara kasat mata tidak mungkin seekor siput dapat memenangkan satu pertandingan di dalam video itu. Pasti waktu pertama kali melihat video itu pasti yang menang kalau tidak capung, belalang, kumbang dan sebagainya, yang larinya cepat. Mungkin pikiran kita begitu, saudara. Tetapi setelah kita melihat sampai selesai, ternyata yang mencapai hadiah adalah siput. Dengarkan baik, saudara. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita berjalan lambat seperti siput tadi, saudara. Mungkin dalam proses saudara mungkin lambat, tetapi dengarkan baik. Ketika saudara menekuni apa yang saudara kerjakan atau saudara buat, ketika saudara tekun berjalan bersama Yesus, dengarkan baik, maka engkau akan mencapai kemenangan, dan mencapai kemenangan demi kemenangan, dan dipermuliakan, dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin, saudara. Amin. Oleh karena itu, jangan putus asa. Ketika langkahmu lambat seperti siput tadi, teruslah melangkah. Dan biarlah di depanmu ada Yesus. Ketika ada Yesus yang menyertai engkau, maka engkau akan berjalan dengan baik. Ketika temanmu sudah di depan, dengarkan baik, saudara, belum tentu mereka mencapai garis finish. Tetapi ketika engkau, walaupun engkau di belakang, saudara, tetapi ketika engkau berjalan dengan baik, ketika engkau tidak putus asa di tengah jalan, maka engkau akan mencapai kemenangan. Maka engkau akan mencapai hadiah. Oleh karena itu saya akan memberikan judul Waiting. Waiting ini adalah bahasa sehari-hari orang Korea, saudara. Saya mengambilnya karena banyak orang yang menggunakan kata ini ketika misalnya pacarnya lagi, kalau misalnya bagi anak muda ya, bagi anak muda ketika pacarnya lagi ngambek misalnya. Nah, dengarkan baik, saudara. Bagi anda yang membawa pasangan saudara, ketika pasangan saudara lagi ngambek, khususnya cewek ya, karena cewek ini ya sensitif banget, saudara. Ketika si cowok melakukan kesalahan, si cewek langsung ngambek. Bisa jadi ceweknya nggak makan 3 hari puasa, karena puasa enggak, bercanda. Nah, jadi untuk mengatasi itu kita memberikan semangat. Ya, si cowok memberikan semangat. Waiting, ya, waiting honey, ya misalnya gitu, saudara. Atau waiting sayang, semangat, gitu. Nah, kemungkinan walaupun masih ngambek gitu kan, masih ngambek si ceweknya, tapi kemungkinan si cewek itu udah mulai kembali senyum gitu. Kita menghiburnya, saudara. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika keluarga kita mengalami masa yang tidak baik, maka kita harus berpegang teguh di dalam Yesus. Kita harus tetap semangat, saudara. Kita harus tetap semangat. Nah, sama seperti Paulus dalam suratnya 1 Korintus, kita sama-sama baca, sama-sama kita buka Bible kita di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Dikatakan di situ ayat 24, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam gelanggang pertandingan semuanya berlari, tetapi hanya satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah sungguh-sungguh supaya kamu dapat meraihnya. Setiap orang yang bertanding," ayat 25, "setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan mahkota yang fana, sedangkan kita untuk mahkota yang tidak fana." Nah, di sini Paulus,
Rasul Paulus ingin memperlihatkan semangatnya kepada jemaat Korintus. Nah, Paulus di sini ingin memberikan suatu kiasan dalam sebuah pertandingan. Ketika kita ingin mencapai hadiah, maka kita akan melewati banyak tantangan. Nah, kita harus di balik tantangan itu, kita harus semangat, kita harus berjuang untuk mencapai hadiah. Nah, di sini Paulus ketika semasa hidupnya dulu, dia adalah orang yang memberontak. Nah, Paulus melihat jemaat Korintus ini banyak yang tidak melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, Paulus ingin memberikan semangat bahwa ketika jemaat Korintus melakukan kesalahan, teruslah memberikan semangat dalam dirinya untuk melawan rasa kedagingannya, untuk melawan rasa percabulan, kenajisan dan sebagainya. Lalu Paulus membuat suatu gambaran dalam pertandingan, dalam sebuah pertandingan. Paulus membuat suatu kiasan, saudara. Suatu kiasan dalam pertandingan. Bagaimana caranya agar mencapai hadiah? Yaitu kita harus bisa melatih diri kita agar kita dapat melawan rasa kedagingan kita. Oleh karena itu, saudara, ketika Paulus memberikan suatu gambaran kepada jemaat Korintus, akhirnya pikiran mereka terbuka. Ternyata saya harus memiliki semangat agar saya bisa mencapai hadiah, agar saya bisa merubah hidup saya. Lalu mereka mengubah pola pikir mereka ketika Paulus membuat suatu gambaran dalam sebuah pertandingan tadi. Nah, dalam kehidupan kita, begitupun saudara, dalam kehidupan kita mengibaratkan kehidupan ini sebuah pertandingan, saudara. Ketika kita memulai garis start, artinya di depan banyak tantangan, lalu kita harus siap menghadapinya, saudara. Mungkin tantangan ya di sekitar kita, mungkin sahabat kita, mungkin teman kita. Banyak tantangan, saudara. Nah, di sini saya akan membagikan 3 poin. Hal apa saja yang kita harus miliki agar kita memiliki semangat ketika kita misalnya jatuh, ketika kita tidak tahu bagaimana harus dapat berjalan baik. Nah, di sini saya membagikan 3 poin agar kita mencapai hadiah, agar kita mencapai kemenangan dalam sebuah pertandingan. Poin yang pertama yaitu memiliki tekad. Di ayat yang ke-24 dikatakan di situ, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam gelanggang pertandingan semuanya berlari?" Artinya semua dalam pertandingan itu ada beberapa orang dan semuanya berlari, tetapi hanya satu yang menerima hadiah, hanya satu yang menerima kemenangan. Nah, ketika kita ingin mencapai kemenangan, saudara, ketika kita ingin mencapai hadiah, artinya kita harus memiliki tekad, kita memiliki kesungguhan, kita harus memiliki diri kita harus memiliki, atau kita harus bersungguh-sungguh, saudara, agar kita mencapai kemenangan. Nah, ketika kita tidak memberanikan diri atau tidak memiliki tekad, bagaimana kita dapat mencapainya, saudara? Saya ada sebuah ilustrasi, saudara. Ketika kita ingin
Atau katakan ketika saya ingin mendapatkan si A, atau ya inisialnya A gitu ya. Saya suka waktu pas pandangan pertama saya melihat dia, saya terpesona gitu. Misalnya saudara, wah, saya ingin mendapatkan dia. Di dalam hati kita udah memiliki tekad kan? Nah, artinya kita harus bersungguh-sungguh mendapatkan dia. Nah, setelah kita sudah memiliki tekad dalam hati kita, maka kita memberanikan diri dong. Kita melangkah. Lalu kita memulai percakapan gitu. Saya sekedar basa-basi, dapatkan nomor teleponnya misalnya, chattingan dan sebagainya. Kita memiliki tekad. Lalu kita mendapatkannya. Maksudnya mendapatkan hatinya, saudara. Nah, setelah kita mendapatkan hatinya, ya kita kemungkinan jadian dong, gitu saudara. Lalu kita harus memiliki tekad. Katakan kanan kiri saudara, kamu harus memiliki tekad. Ya, ketika kita mulai suatu usaha atau pekerjaan, ya kita harus memiliki tekad dulu dong. Bagaimana caranya kita ingin memulai suatu pekerjaan atau usaha, terus kita tidak memiliki tekad, sama saja bohong, saudara. Kita harus memiliki tekad. Poin yang kedua, melatih diri kita. Di ayatnya yang ke-25 dikatakan, setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Dalam kemarin dalam pertandingan bola Indonesia, saya melihat Persib melawan bukan Persib, saya lupa nama klubnya. Nah, jadi dalam pertandingan itu, sebelum mereka bertanding, di balik layar mereka melatih diri. Mereka melatih 1 minggu sebelum pertandingan. Nah, begitu juga dalam ketika kita memulai karir atau kita memulai suatu usaha, saudara, kita harus bisa melatih diri kita. Ketika kita memiliki mental yang kuat, fisik yang kuat, artinya kita sudah melatih diri kita, gitu saudara. Nah, setelah kita melatih diri kita, lalu poin yang ketiga, kita menerimanya, saudara. Kita menerimanya. Dikatakan di ayat 25 tadi, saya lanjutkan, saudara. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan mahkota yang tidak fana, mahkota yang fana, saudara, mahkota yang fana, sedangkan kita mendapatkan mahkota yang tidak fana. Nah, orang yang tadi yang berlari, banyak yang berlari, semuanya berlari, tetapi yang satu yang mendapat hadiah itu yaitu kita, saudara. Kita yang telah menerimanya. Kita menerima atau kita mendapatkan mahkota yang tidak fana. Dalam suatu pertandingan, kita kembali lagi tadi ke pemain bola tadi. Mereka melatih diri, mereka bertanding. Apa yang mereka saling adu kekuatan, adu skill. Untuk apa, saudara? Untuk mendapatkan hadiah. Nah, setelah mereka melatih diri mereka berminggu-minggu mungkin, saudara, apa yang mereka tuju yaitu hadiah. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika kita memiliki tekad, kita melatih diri kita, maka kita akan menerima hadiah yang tidak fana. Seperti Paulus. Paulus adalah seorang yang memiliki tekad dalam hidupnya. Dan dia terus melatih dirinya agar dia